Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Perkenalkan kami dari kelompok 14. Pada materi video kali ini kami akan membahas tentang peta kendali atau yang lebih dikenal dengan control chart. Oke, langsung saja. Yang pertama ada tujuan control chart ya. Tujuan control chart sendiri yaitu untuk memperoleh jaminan kualitas, menjaga konsistensi kualitas yang dilaksanakan dengan grafik pengendalian dengan cara untuk mempertinggi kualitas atau mengurangi biaya, dan penggunaan alat produksi yang lebih efisien, mengurangi rework atau pengolahan kembali dan pembuangan, inspeksi yang lebih baik, memperbaiki hubungan antara produsen dan konsumen, dan spesifikasi yang lebih baik ya. Peta kontrol juga dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada peta kontrol atribut dan peta kontrol variabel. Definisi kualitas statistik atau pengendalian kualitas statistik adalah bagan visual untuk memberi gambaran proses yang sedang berjalan untuk mengetahui apakah proses berada di dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dapat dikatakan juga bahwa pengendalian kualitas statistik merupakan ilmu yang mempelajari tentang teknik atau metode pengendalian kualitas statistik berdasarkan prinsip atau konsep statistik. Pengendalian kualitas statistik adalah alat yang sangat berguna untuk membuat produk sesuai dengan spesifikasi dari awal proses menjadi akhir proses. Adapun tujuan pengendalian kualitas statistik antara lain, yang pertama ada memperoleh jaminan kualitas, dapat dilakukan dengan rencana sampel perusahaan. Dan yang kedua ada menjaga konsistensi kualitas, dilaksanakan dengan control chart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzain Rizky. Ingin melanjutkan presentasi yang video sebelumnya dibacakan oleh Nila. Dengan penerapan pengendalian kualitas statistikal, perusahaan akan mendapat manfaat atau keuntungan antara lain. Yang pertama, untuk mempertinggi kualitas atau mengurangi biaya. Yang kedua, menjaga kualitas lebih uniform. Yang ketiga, penggunaan alat produksi lebih efisien. Yang keempat, mengurangi rework dan pembuangan. Yang kelima, inspeksi yang lebih baik. Dan yang keenam, memperbaiki hubungan produsen konsumen. Selanjutnya, definisi peta kendali. Peta kendali atau control chart merupakan suatu teknik yang dikenal sebagai metode grafik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu proses berada dalam pengendalian kualitas secara statistik atau tidak, sehingga dapat memecahkan masalah dan menghasilkan perbaikan kualitas. Metode ini dapat membantu perusahaan dalam mengontrol proses produksinya dengan memberikan informasi dalam bentuk grafik. Tujuan dari perancangan program aplikasi control chart ini adalah untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan suatu proses produksi sehingga bisa dijadikan pedoman dalam mengarahkan perusahaan ke arah pemenuhan spesifikasi konsumen. Selanjutnya, sejarah peta kendali. Control chart atau peta kendali pertama kali ditemukan oleh Dr. Walter Andrew Seward di Amerika Serikat pada tahun 1924, ketika Walter A. Andrew Seward bekerja untuk Bell Labs pada tahun 1920. Dr. A. W. Seward dan rekan-rekannya terus mengembangkan diagram-diagram pengendalian mutu sejak tahun 1920 sampai 1930. Dengan teknik-teknik ini, proses penyediaan barang-barang produksi dan jasa dapat lebih mudah diperkirakan dan lebih konsisten. Selanjutnya, macam-macam peta kendali. Terdapat dua macam data yang umumnya digunakan sebagai data pada pembuatan peta kendali.
yaitu data variabel dan data atribut. Descript 1. Data variabel. Data variabel merupakan data kuantitatif diatur untuk keperluan analisis. Ukuran kualitas variabel adalah karakteristik kualitas suatu produk yang dinyatakan dengan besaran yang dapat diukur besaran kontinu, seperti panjang, berat, temperatur, dan lain-lain. Ukuran kualitas yang bersifat variabel memiliki distribusi yang kontinu. Distribusi kontinu, continuous distribution, menggambarkan data yang memiliki distribusi rapat sekali, karena data tersebut bisa terjadi dalam digit di belakang koma hingga n digit. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tritania Dinita, saya di kelompok 14 ingin melanjutkan presentasi dari Muhammad Zain. 2. Data atribut merupakan data kualitatif yang dapat dihitung untuk pencatatan dan analisis. Contoh dari data atribut karakteristik kualitas adalah ketiadaan label pada kemasan produk, kesalahan proses administrasi, banyaknya jenis catatan pada produk, banyaknya produksi kayu lapis yang cacat karena korelat, dan lain-lain. Data untuk atribut merupakan data kualitatif yang dapat dihitung untuk pencatatan dan analisis. Contoh dari data atribut adalah ketiadaan label pada kemasan produk, kesalahan produk administrasi, buku tabungan nasabah, banyaknya jenis catatan pada produk, dan lain-lain. Data atribut diperoleh dalam bentuk unit-unit ketidaksesuaian dengan spesifik atribut yang ditetapkan. Atribut dalam pengadilan kualitas menunjukkan karakteristik kualitas dan sesuai dengan spesifik. Untuk variasi, diskualifikasi berdasarkan sumber atau penyebab timbulnya variasi antara lain: 1. Variasi dari sebab khusus, yaitu variasi yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar sistem, biasanya bersumber dari faktor-faktor manusia, peralatan, material, lingkungan, metode kerja, dan lain-lain. Penyebab khusus ini dapat diidentifikasikan atau ditemukan, sebab penyebab ini tidak selalu ada dalam proses, tetapi memiliki pengaruh yang kuat terhadap proses sehingga menimbulkan variasi. Kedua, variasi dari sebab umum, yaitu variasi yang disebabkan oleh faktor-faktor di dalam sistem dan selalu melekat pada proses yang menyebabkan timbul variasi dalam sistem serta hasil-hasilnya. Variasi yang disebabkan oleh penyebab umum tidak begitu mempengaruhi proses selanjutnya, karena proses masih berada pada keadaan terkendali secara statistik atau berada di dalam batas pengendalian atas dan bawah. Dalam memproduksi barang secara massal tentu akan dijumpai variasi meskipun sudah ditentukan ukuran maupun kualitasnya. 1. Variasi yang dapat pada unit barang atau variasi dalam objek. Halusan dari salah satu sisi dari suatu produk tidak sama dengan sisi lain. Lebarnya bagian atas suatu produk tidak sama dengan lebar bagian bawah. 2. Variasi yang ditimbulkan di antara unit-unit yang dihasilkan selama waktu tertentu antara objek, misalnya suatu produk yang diproduksi pada saat yang hampir sama mempunyai kualitas yang berbeda atau bervariasi. Yang ketiga, variasi yang ditimbulkan oleh perbedaan waktu produk, misalnya produksi pagi hari berada dengan hasil produksi siang hari. Seperti itu. Terima kasih.